Harga PCR terbaru siap diberlakukan. Satgas waspada gelombang ketiga COVID-19. Selamat sore saudara, TVRI Kalimantan Utara kembali hadir untuk hari ini Sabtu 30 Oktober 2021. Selain dua topik utama tadi, sejumlah informasi aktual lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan bersama saya Tudes Stefan, inilah informasi selengkapnya dalam Kalimantan Utara hari ini. Saudara, tarif pemeriksaan swab reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR atau swab PCR turun dari Rp525.000 menjadi Rp300.000. Kebijakan juga mulai diterapkan di Kalimantan Utara, khususnya penyedia layanan swab PCR. Kementerian Kesehatan resmi menetapkan batas tarif tertinggi RT-PCR atau PCR test Rp275.000 untuk wilayah Jawa dan Bali, sementara untuk luar Jawa dan Bali tarifnya Rp300.000. Terkait penetapan itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kaltara Agus Suwandi mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Kesehatan Provinsi telah menindaklanjuti dengan meneruskan surat edaran itu kepada seluruh rumah sakit, termasuk rumah sakit swasta yang melakukan pelayanan swab PCR. Ia menambahkan, rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas pemeriksa lain yang ada di Kalimantan Utara tidak boleh mematok harga di atas Rp300.000, khususnya bagi masyarakat yang melakukan tes RT-PCR secara mandiri atau atas permintaan sendiri. Harga atau penetapan harga PCR di Indonesia, termasuk di Kalimantan Utara, di mana di sini daerah luar Jawa ditetapkan maksimal Rp300.000 ya untuk satu tarif untuk satu orang dalam pemeriksaan PCR. Kami dalam hal ini menindaklanjuti surat edaran tersebut ya, yang dari Kementerian Kesehatan. Kami telah teruskan ke semua rumah sakit, terutama yang memiliki pelayanan PCR. Dan dari pihak rumah sakit menyatakan siap untuk mengikuti edaran yang telah ditetapkan tersebut. Lebih lanjut, Agus mengungkapkan pihak rumah sakit menyatakan bersedia mengikuti edaran yang telah ditetapkan Kemenkes RI. Hanya saja, perlu proses penyesuaian perhitungan untuk bahan, alat, dan jasa yang digunakan. Dari Bulungan, Muhammad Aras, TVRI, Kaltara melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tengah bersiap melakukan pengendalian mobilitas masyarakat dan pengetatan protokol kesehatan atau prokes. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga lonjakan kasus COVID-19, terutama masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kaltara, Agus Suwandi menjelaskan bahwa sejak virus COVID-19 masuk ke Kaltara pada Maret 2020, puncak penyebarannya terjadi pada Desember hingga Januari 2021, di mana saat itu bertepatan dengan momen Natal dan Tahun Baru. Kemudian di pertengahan bulan Mei hingga Agustus 2021 kembali terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan, yang kemudian disebut gelombang kedua, di mana saat itu juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Agus menambahkan meski saat ini penyebaran COVID-19 di Kaltara terus menurun, namun pihaknya tetap mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga lonjakan kasus COVID-19 di akhir tahun. Menurutnya perlu adanya pembatasan mobilitas dan pengawasan prokes agar upaya yang telah dilakukan tidak sia-sia akibat kenaikan kasus usai masa libur akhir tahun. Dengan melihat kejadian di tahun 2020, kita mengkhawatirkan memang akan terjadi gelombang ketiga. Walaupun sekarang memang belum ada tanda-tanda ke arah situ. Kalau kita melihat dari tren sekarang memang masih pada ya, situasi yang terkendali. Artinya tren dari hari ke hari semakin menurun. Belum ada kelihatan tren yang meningkat. Nah, ini situasi seperti ini ya hendaknya menjadi sesuatu yang perlu kita pertahankan. Artinya upaya-upaya yang telah kita lakukan selama ini untuk menurunkan atau mengendalikan
COVID tersebut ya harus semakin masif kita lakukan, harus semakin kuat ya, termasuk tetap ada melakukan upaya-upaya pembatasan mobilitas penduduk ya. Lebih lanjut, Agus mengungkapkan bahwa pihaknya juga berupaya mengidentifikasi potensi yang memicu kenaikan COVID-19. Itu dilakukan guna meminimalisir resiko ancaman gelombang ketiga COVID-19. Selain itu, percepatan vaksinasi juga terus dilakukan untuk mencapai herd immunity sebelum akhir tahun. Dari Bulungan, Muhammad Aras, TVRI Kaltara melaporkan. Hingga saat ini, jumlah anak yang sudah menerima vaksin COVID-19 di Bulungan baru mencapai 11,5%. Capaian vaksinasi untuk usia remaja di Kabupaten Bulungan ini masih terbilang rendah. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, Dr. Ida Bagus Sidaraharja mengatakan, capaian vaksinasi di Bulungan sejauh ini terbilang cukup tinggi, yakni 54,5%. Hanya saja untuk pelayanan vaksin pada remaja, capaiannya masih rendah. Tercatat baru 1.911 anak yang telah melakukan vaksin COVID-19 untuk dosis pertama dari jumlah sasaran 16.528 orang atau baru mencapai 11,5%. Sementara untuk dosis 2 baru mencapai 1.245 anak atau 75%. Rendahnya pelayanan vaksinasi pada anak remaja, menurut Ida Bagus Sidaraharja, dikarenakan adanya keterlambatan anjuran dari pemerintah untuk vaksinasi pada anak remaja. Selain itu, masih banyak orang tua yang tidak ingin anaknya disuntik vaksin COVID-19. Jadi kita harapkan terutama untuk mengejar ketertinggalan vaksinasi usia remaja ya. Remaja ini kita masih rendah ya, 11%. Usia sekolah terutama yang di atas 12 tahun. Jadi ini mungkin bisa dilihat banyak anak-anak sekolah juga mengikuti vaksinasi. Mudah-mudahan ini juga bisa meningkat ya, terutama menjelang pembelajaran tatap muka. Jadi kita harapkan semua anak sekolah itu divaksin. Lebih lanjut, ia mengungkapkan untuk meningkatkan capaian vaksinasi khususnya anak remaja, pihaknya terus melakukan percepatan vaksinasi bersama instansi lain. Selain mewujudkan herd immunity atau kekebalan kelompok, vaksinasi dan anak remaja juga bertujuan mempersiapkan mereka untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Dari Bulungan, Muhammad Aras, TVRI Kaltara melaporkan. Iya, saudara, kami akan segera kembali tentunya dengan informasi berikutnya, yaitu tentang pelantikan pejabat tinggi Pratama yang akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Ore 2 posisi. Siap, Ode 1. Ada 2 di posisi. Siapkan barangnya, temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. Orangnya di pagar. Berjuang isoman, tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes, wahai engkau di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah
bekerjalah ketika sehat ragamu. Tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Ya, saudara, Anda masih bersama kami di Kalimantan Utara hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Sekolah menengah atas di Kota Tarakan mulai menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM. Sekolah diperbolehkan menggelar tatap muka terbatas dengan kapasitas siswa maksimal hanya 50%. Sudah sepekan, SMA di Kaltara menggelar pembelajaran tatap muka. SMA Negeri 1 Tarakan salah satunya mulai menggelar sekolah tatap muka terbatas. Pembelajaran dimulai sejak pukul 8 pagi. Pembelajaran dibatasi hanya sekitar 3 jam atau sampai pukul 11 siang. Begitupun kapasitas kelas juga dibatasi. Hanya 50% siswa yang diperbolehkan mengikuti PTM terbatas. Meskipun sekolah tatap muka sudah dimulai, namun pihak sekolah juga tetap memberikan tugas kepada siswa yang belajar secara online dari rumah. Pelaksanaan sekolah tatap muka ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan belajar online karena penyampaian materi bergantung dengan jaringan. Jika jaringan bermasalah, maka akan berdampak pada pembelajaran yang tidak efektif. Tentu saja lebih efektif belajar tatap muka seperti ini dibandingkan online. Ya, kalau online itu kan yang pasti kita tergantung dengan jaringan. Itu yang pertama. Ketika jaringan bermasalah, tentu saja pembelajaran jadinya kan tidak efektif kan. Kemudian waktu kita mengajar itu juga terbatas. Hanya 60 menit biasanya kan kalau online itu. Jadi ya itu tadi materi tidak tersampaikan secara sesuai dengan rancangannya guru. Kita kan kalau ngajar kan ada rancangan pembelajarannya kan? Ada rencana pembelajaran. Tapi karena waktu 60 menit kemudian ada kesulitan terhadap jaringan dan sebagainya, otomatis tidak sesuai rancangan seperti itu. Di semester sebelumnya banyak siswa yang nilainya tidak tuntas karena tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan online. Di awal-awal pelaksanaan sekolah tatap muka ini, para siswa melakukan perbaikan nilai yang belum tuntas. Dengan dimulainya sekolah tatap muka ini sangat memudahkan bagi guru dan juga siswa dalam menerima materi pelajaran. Dari Tarakan, Siti Hardiani, TVRI Kaltara melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, masih dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-9 Provinsi Kalimantan Utara, sejumlah musisi muda melakukan latihan persiapan pentas musik dengan tema musik se-Kalimantan Utara di lapangan Agatis, Tanjung Selor, Bulungan. Untuk menggali bakat seni, khususnya di bidang seni musik dan tarik suara, serta menjadi wadah kreasi bagi musisi muda, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPT Taman Budaya menggelar Temu Musik se-Kalimantan Utara yang diselenggarakan selama 2 hari. Temu musik ini sekaligus menyemarakan hari jadi ke-9 Provinsi Kaltara yang jatuh pada tanggal 25 Oktober 2021. Para peserta terdiri dari para musisi muda dan para pelajar se-Kalimantan Utara. Salah satunya kelompok musik dari Kabupaten Nunukan. Kasih Kemitraan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kepemudaan Olahraga Kabupaten Nunukan, Wahyu Muji Lestari, mengatakan ia sangat bersyukur ajang musik ini kembali dilakukan mengingat tahun lalu sebelumnya adalah masa pandemi, sehingga penyelenggaraan temu musik ditiadakan. Ia berharap dengan adanya acara ini dapat menjadi wadah kreasi anak muda dalam mengembangkan bakat musik mereka. Di sini berkumpul seluruh musisi-musisi yang ada di Kalimantan Utara, se-Kalimantan Utara, yaitu 5 kabupaten kota se-Kalimantan Utara. Jadi di sini ada 2 genre yang dibawakan, mulai dari pesisir dan pedalaman. Kebetulan kami rombongan dari Kabupaten Nunukan membawa
salah satu genre yaitu pedalaman untuk menyajikan aransemen musik di kesempatan hari ini. Dan kami ada 5 personel saat ini yang kami bawa untuk menjadi wakil Kabupaten Nunukan dalam ajang Temu Musik se-Kalimantan Utara. Ajang Temu Musik Kaltara ini diikuti perwakilan dari kabupaten kota se-Kalimantan Utara. Dari Bulungan, Fadli, TVRI Kaltara melaporkan. Iya, saudara, sape merupakan alat musik tradisional suku Dayak yang diturunkan secara turun-temurun. Suara denting sape sangat mempesona dan salah seorang musisi sape, yakni Irang Awang, mengatakan kecintaannya pada musik sape sejak kecil membuat ia terus melestarikan musik tradisional ini agar tak punah ditelan oleh zaman. Pengalaman yang tergores dan pernah mewarnai perjalanan hidupnya ternyata menjadi inspirasi bagi Irang Awai untuk menghasilkan karya cipta beberapa jenis irama musik sape khas suku Kayan. Seringkali ketika ia bermain sape, tanpa sengaja tercipta sebuah lagu yang syair-syairnya berasal dari pengalaman pribadinya. Misalnya sape Kalen Hungai, yaitu musik santai dalam perantauan. Atau sape Buah Afeng, yaitu musik hiburan menunggu datangnya musim buah. Ada pula sape Anak Ula, yang menceritakan tentang hiburan seorang anak yang sudah ditinggal orang tuanya. Dan masih banyak lagi jenis-jenis irama musik sape suku Kayan yang lahir dari tangan dingin Irang Awai. Seolah tak mengenal lelah, sesekali Irang Awai mengajak para wanita tua atau lansia untuk menari mengikuti petikan irama sape yang dimainkannya. Mbak Gayung bersambut, para wanita yang rata-rata sudah berumur itu sangat senang menghentakkan kakinya, meliukkan tubuhnya, serta mengayunkan tangannya. Permainan sape Irang Awai membuat para wanita itu melupakan usia mereka. Yang ada hanya kegembiraan. Mengingatkan saat mereka muda, menjadi penari, bercengkrama dengan lentingan musik sape. Ya, saudara, dari alat musik sape kita kali ini berkunjung ke Pulau Sebatik. Jika Anda berkunjung ke Pulau Sebatik, jangan lupa untuk singgah di Tugu Garuda Perkasa. Tugu ini menjadi objek wisata nasionalisme NKRI yang menjadi salah satu daya tarik wisatawan jika berkunjung ke pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Berikut liputannya untuk Anda. Bila berbicara Pulau Sebatik, orang akan teringat sebuah pulau yang dimiliki oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Kepulauan tersebut mempunyai daya tarik tersendiri untuk tujuan wisata dengan sensasinya sendiri. Jika Anda berkesempatan mengunjungi Pulau Sebatik, dipastikan Anda akan mendapatkan pengalaman yang jarang sekali bisa didapatkan di tempat wisata lain, terutama rasa nasionalisme dan kebanggaan atas NKRI.
Salah satu spot swafoto yang wajib dikunjungi di Pulau Sebatik adalah Tugu Garuda Perkasa. Garuda yang mengepakkan sayapnya seolah menguasai dunia dengan menggigit bendera merah putih, seolah menunjukkan kepada dunia kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugu ini seolah membakar semangat kita untuk selalu cinta tanah air. Apalagi di tugu tersebut bertulis NKRI harga mati sebagai tagline penyemangat nasionalisme. Tugu ini berada di perbukitan sehingga sering sekali dijadikan tempat nongkrong di waktu sore oleh warga setempat. Bagi wisatawan, tempat ini biasanya dijadikan daftar yang wajib dikunjungi. Dan sayang rasanya bila dilewatkan begitu saja. Walaupun sering disebut tugu perbatasan, namun tugu ini sebenarnya tidak terletak pas tepat di garis perbatasan. Tugu Garuda Perkasa ini dibangun pada tahun 2012 dengan tujuan sebagai pengingat bagi mereka yang berada di beranda terdepan Indonesia agar terus menjaga kedaulatan Republik tercinta Indonesia. Ya saudara, demikianlah Kalimantan Utara hari ini dan kami informasikan kembali bahwa Anda dapat menyaksikan tayangan TVRI Kalimantan Utara pada channel nomor 36 digital dan akhir kata saya Tudes Stefan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.